ketika saya awal-awalnya mendirikan rumah difabel, ini orang-orang bilang, wah sing duwe Katolik. Isu pertama yang dihembuskan adalah kristenisasi. Dan itu benar-benar waktu itu menjadi tantangan terbesar buat saya. Di balik hiruk-pikuknya sudut kota Semarang ada kisah luar biasa yang mungkin terlewat oleh banyak mata. Kisah tentang perwujudan cahaya kasih Allah yang tak pernah padam. Cahaya itu berasal dari hati yang penuh cinta. Seorang ibu bernama Noviana Dibiantari memilih untuk berjalan di jalan yang mungkin bagi sebagian orang terasa sepi dan sulit. Ya, dengan merawat kaum difabel, ia mewujudkan harapan dan kasih Allah yang tak terbatas. Saya Noviana Dibiantari, founder dan inisiator dari komunitas sahabat difabel dan rumah difabel. Saya terinspirasi untuk mendirikan rumah difabel ini karena saya memiliki anak difabel. Jadi saya tuh punya 6 anak, 4 orang cowok, yang 2 perempuan. Anak ketiga saya ini adalah seorang difabel intelektual. Meskipun secara fisik dia tidak kelihatan dia difabel, tetapi ketika berkomunikasi, ketika bersosialisasi baru akan terlihat. Nah, ini yang membuat rasa syukur saya karena ketika saya melihat bahwa banyak teman-teman difabel yang tidak seberuntung anak saya merasa terpanggil bahwa saya ingin mengabdikan diri saya untuk berbagi pengalaman dan peran saya sebagai seorang ibu sekaligus orang tua dari ke-6 anak saya untuk berbagi pada keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak penyandang disabilitas. Dalam kesehariannya, Ibu Novi merawat orang-orang dengan disabilitas. Mereka datang dari berbagai latar belakang dan dengan cerita hidup yang berbeda-beda. Di tempat ini, mereka diajak untuk menemukan cinta, menerima diri sendiri, dan yang paling penting adalah harapan. Waktu itu kebetulan kan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sedang disiapkan ya Mas, untuk payung hukumnya teman-teman penyandang disabilitas. Nah, waktu itu saat saya diminta oleh Dinas Sosial untuk menjadi moderator di acara tersebut, saya terinspirasi. Ternyata selama ini teman-teman penyandang disabilitas itu hanya satu ragam. Misalnya nih, organisasi untuk penyandang disabilitas tuli, organisasi untuk penyandang disabilitas netra. Nah, kalau hanya satu persatu begini, bagaimana kita akan mengadvokasi kesetaraan hak-hak mereka? Nah, waktu itu yang terlintas seperti itu. Bagaimana kalau kita mencoba membuat sebuah komunitas yang universal, di mana seluruh ragam disabilitas itu bisa bergabung di sana, sehingga kita tahu hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, baik oleh pemerintah, pihak swasta maupun pihak-pihak yang lain. Nah, waktu itu kami bersama dengan 4 orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, saya yang punya anak difabel intelektual, kemudian Bulani yang memiliki anak difabel mental, autis, kemudian Ibu Windy itu punya anak yang berkebutuhan khusus tuli, dan Ibu Siwi Parwati itu juga memiliki anak berkebutuhan autis. Dari ke-4 orang tersebut kami merencanakan untuk membuat sebuah komunitas yang namanya komunitas sahabat difabel, di mana kami konsepnya sudah tidak hanya difabel saja yang terlibat, tetapi kita lebih inklusif. Jadi yang non difabel pun juga boleh terlibat dalam pelayanan kami. Maka kami memilih nama dengan nama komunitas sahabat difabel. Pada tahun 1987, Paus Santo Yohanes Paulus II memberikan pesan mendalam kepada seorang musisi difabel bernama Tony Melendez. Karena kamu, kami bisa berharap. Tony kemudian memberikan inspirasi agar para difabel tidak kehilangan harapan dan juga mampu menemukan potensi mereka dan peran mereka di masyarakat. Courageous young man, you are giving hope to all of us.
I wish to. Perkenalkan, nama saya Hidayah Ratna Febriani. Saya owner dari Ida Modiste. Saya adalah penjahit. Saya di sini sebagai ketua yayasan di komunitas sahabat difabel. Saya sudah bergabung di komunitas ini hampir 9 tahun. Ya. Awalnya begini, saya itu sudah mempunyai usaha menjahit dengan karyawan, 10 karyawan. Saya saat itu merasa ada kosong di diri saya, di hati saya. Saya itu banyak karyawan, banyak customer, tapi kok saya merasa hampa, kayak gimana ya hidup itu ya. Terus akhirnya saya melihat di Facebook Bunda Novi, kegiatan KSD, saya menemukan komunitas sahabat difabel. Terus saya ngomong sama kakak saya bilang, yuk kamu ngajar menjahit di komunitas ini. Saya ketemu Bunda waktu itu, Bunda bilang, ya udah Mbak Ida, di sini belum ada yang ngajar menjahit. Saya mulai mengajar menjahit di tahun itu. Awal-awal saya mengajar menjahit anak-anak itu nggak sesuai yang saya pikirkan. Jadi waktu itu saya mengajarkan mereka itu di kertas ada garisnya. Saya suruh mereka untuk menggaris. Jadi yang saya ajarkan itu anak-anak intelektual. Ada yang tunarungu. Waktu itu saya suruh jahit di kertas itu sesuai garis saya. Saya bilang, ini ya nak, suruh jahit ini ya, belum pakai benang, masih pakai mesin aja. Kenapa waktu itu kok jahitnya miring? Terus saya bilang, kenapa miring nak? Nggak bisa Bu Ida. Oh ya, saya belajar. Ya udah, latihan terus sudah hampir 1 minggu kok seperti itu terus. Terus saya ngomong, konsultasi sama keluarga bahwa anak-anak Grahita itu kalau diajarkan itu keluar dari pintu, dia nanti masuk lagi, dia mengulang lagi seterusnya. Dan akhirnya saya bilang sama Bunda bahwa mereka berhasil lurus setelah 2 tahun. Setelah saya mengajar di situ tuh ternyata saya merasa tenang hati saya. Sosok Bunda yang non muslim, Bunda seperti beda sholat. Kalau kita piknik kemana, jadi saya merasa Bunda itu ketulusan Bunda itu saya rasakan sendiri. Saya merasa nggak mungkin saya 9 tahun bertahan di sini tanpa ada visi misi yang cocok dengan saya. Dan Bunda sosok yang sangat inspiratif. Dan waktu itu saya belum dapat, saya kan relawan. Terus baru 1 tahun ini saya ketua yayasan. Jadi waktu itu saya nggak mau, Bunda saya nggak bisa apa-apa. Saya bisanya mengajar menjahit. Bunda bilang, Mbak Ida bisa, nanti tak dampingi, saya support, pokoknya Mbak Ida sampai bisa. Ternyata Bunda nggak berbicara saja, dan support Bunda dari awal saya kesini sampai kalau ada pertemuan di pemerintahan, kalau ada pertemuan dengan anak-anak, itu yang mensupport Bunda. Jadi Mbak Ida kamu harus begini-begini. Jadi kekuatan support Bunda untuk kami anak-anak difabel itu sangat pelan tapi akhirnya menghasilkan, seperti itu. Di dalam pelayanan yang penuh kasih dan pengorbanan, Ibu Noviana tidak hanya merawat tubuh yang terluka, tetapi juga jiwa yang membutuhkan cinta. Sebagai seorang Katolik yang setia mengikuti jejak Kristus, ia menunjukkan bahwa dalam setiap orang ada secercah harapan. Bagi saya, ketika saya awal-awalnya mendirikan rumah difabel, ini orang-orang bilang, wah sing duwe Katolik. Isu pertama yang dihembuskan adalah kristenisasi. Dan itu benar-benar waktu itu menjadi tantangan terbesar buat saya. Tapi saya merasa bahwa nggak apa-apa, saya tidak mengkristenisasi mereka kok. Saya tidak memaksa mereka untuk masuk Kristen, hanya saya Katolik. Kemudian puji Tuhan beberapa relawan dan guru pengajar di tempat kami juga Katolik, begitu ya. Berarti ini Tuhan punya sesuatu yang ingin disampaikan kepada kami untuk menjalankan karya pelayanan ini, begitu. Nah, kemudian waktu itu kami berbicara dengan pengurus dan yang lain, bagaimana kalau kita sekarang ada pelajaran agama Nasrani, itu nanti gabungan antara Katolik dan
Kristiani, kemudian yang Muslim berarti nanti ada pelajaran agama Islam. Nah terus gurunya ya coba kita cari, kita kerjasama dengan siapa. Nah kemudian akhirnya itu bisa berjalan. Kemudian waktu itu kami fokus, jadi kami melihat kok yang lain cuman pertemuan, arisan, kemudian sesudah itu nggak ada kegiatan apa-apa, tidak ada advokasi apa-apa, kami tidak mau seperti itu. Jadi ada sesuatu yang ingin kami perjuangkan, ada sesuatu yang ingin kami layani begitu ya. Kemudian saya berpikir, oh kita sekarang ngambil aja anak-anak SLB dan YPAC, itu mereka setelah sekolah orang tua nggak tahu mau diapain. Kemudian kalau mereka bisa kuliah ya puji Tuhan, tapi kalau tidak bisa berarti mereka harus ada kegiatan. Nah di situ kemudian kami oke, berarti kita fokusnya pada anak-anak yang sudah lulus SMA LB atau SMA YPAC, kemudian kita berikan pelatihan untuk pemberdayaan. Setelah itu kita dampingi untuk mereka bisa mandiri secara finansial. Nah itu ternyata dalam perjalanan dan perkembangan kami menjadi sesuatu yang menjadi kayak semacam brandingnya kami. Ini loh, rumah D itu benar-benar rumah pemberdayaan, rumah tempat kreativitas, rumah solusi bagi para orang tua yang nggak ngerti anak-anaknya mau dibawa kemana setelah lulus SMA LB. Dari Ibu Novi kita belajar dalam kasih yang diberikan tanpa syarat itu kita semua bisa berharap. Karena mereka kita bisa melihat harapan baru. Ibu Noviana menunjukkan bahwa cinta Kristus tidak mengenal batas. Berjalan bersama membangun gereja dan bangsa bisa dimulai dari memperhatikan mereka, kaum difabel. Saya itu baru pakai kursi roda, kalau saya di rumah itu merangkak. Kalau saya pakai tongkat, saya di luar. Saya baru punya kursi roda setelah difasilitasi sama Bunda. Saya baru 8 tahun ini pakai kursi roda setelah 48 tahun saya difabel. Jadi setelah saya mempunyai putri saya sekarang sudah umur 15 tahun. Waktu kecil, putri saya bilang, "Ibu, kenapa kaki ibu seperti itu?" Saya sudah siap untuk berbicara dengan putri saya. Saya bilang, "Ibu, kakinya kecil, siapa yang ngasih, Nok?" Allah. Iya. Ibu dikasih putri cantik, yang ngasih siapa? Allah. Lila bangga enggak sama ibu? Alhamdulillah, anak saya bilang, Lila bangga, Bu. Kenapa bangga? Ibu biar pakai kursi roda, ibu punya karyawan, ibu bisa bantu ayah. Harapan saya pribadi untuk orang tua difabel, jangan sembunyikan mereka. Biarkan mereka bersosialisasi, bergaul dengan orang-orang umum, bergabung dengan komunitas, bawa mereka ke komunitas agar mereka bisa berkembang. Mereka itu pasti mempunyai di balik kelemahan pasti ada kelebihan, dan galilah putra-putri Anda bahwa mereka itu mampu. Yang sebenarnya tidak mampu itu kan mereka sendiri yang menciptakan. Jadi seperti saya juga dulunya saya merasa nggak bisa, ternyata malah sekarang alhamdulillah bisa memberi pelajaran, mengabdikan ilmu saya untuk anak-anak difabel. Di tengah arus peradaban yang seringkali sibuk dan terburu-buru, kita cenderung lupa untuk melihat mereka yang berjalan di luar jalur yang lazim. Namun di setiap langkah mereka, tersimpan pesan mendalam tentang kehidupan, cinta, dan juga harapan. Kisah Ibu Noviana di Biantari bukan sekedar kisah tentang pelayanan. Ini adalah pendidikan bagi kita semua, bahwa dalam setiap manusia, tak peduli seberapa rentan atau terpinggirkannya mereka, terdapat kekuatan tak terhingga yang lahir dari cinta dan penerimaan. Jadi kalau harapan Mas, satu harapan yang sampai saat ini belum terrealisir adalah kami punya sebuah panti. Karena banyak teman-teman difabel yang di luar kota yang mendambakan ada rumah difabel ini di daerah-daerah mereka. Tapi kan ini tidak mungkin semudah membalikan telapak tangan ya. Nah,
Saya hanya berharap saya punya panti, jadi teman-teman yang dari luar kota itu nanti bisa tinggal di panti, kemudian kami berdayakan, kami latih, kami siapkan ke penempatan kerja. Nah, ini yang menjadi sebuah tantangan bagi saya sebagai seorang Kristiani yang saya sungguh-sungguh mengimani kasih. Bagaimana ketika ada anak yang, wah ini anak ini sulit, tetapi saya menyerahkan pada Tuhan. Tuhan pakai aku, pakailah aku seturut kehendak-Mu. Jadi kadang-kadang saya tuh sampai bilang begini, wah nggak punya duit, aku cuma bisanya minta pada Tuhan. Bendahara saya tuh sampai pernah menanyakan gini, Nek Tuhan rak menjawab doamu bagaimana? Kamu orang Katolik, imanmu sejauh mana? Saya hanya bilang seperti itu. Jadi hal-hal inilah yang selalu menguatkan saya. Bagaimana ketika saya merasa bahwa saya punya niat baik, itu selalu ada jalan-jalan kebaikan yang akan terbuka. Dan saya yakin bahwa semesta akan merestui dan Tuhan akan memberkati. Itu yang saya imani. Disinilah kita belajar bahwa harapan bukanlah suatu konsep yang abstrak. Harapan adalah nyata, ada di dalam setiap hati yang dipelihara oleh cinta. Sebagaimana pesan Bapak Suci Yohanes Paulus II kepada Tony Melendez, karena kamu, kami bisa berharap. Ibu Noviana mengingatkan kita bahwa harapan itu hidup dalam diri mereka yang kerap dianggap tidak sempurna.